bayi kok kumisem. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita bicara tentang keluarga karena semuanya akan bermuara di keluarga. Karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, gak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Maka Pak Kapolres bicara tentang keluarga yang dirugikan surga. Karena negara baik dan tidak dimulai dari unit terkecil adalah keluarga. Maka bagaimana keluarga yang mensurgakan, keluarga yang baiti jannati, rumah yang mensurgakan. Karena semuanya akan berpulang di rumah. Halo? Lebih baik di sini rumah kita, segala nikmat yang kuasa semuanya ada di mana? Coba semuanya tolong nyanyi bapak-bapak, walaupun pak menyenangkan orang itu berpahala. Bapak walaupun nggak hafal mau ikut mangap-mangap gitu loh. Jadi biar saya menyenangkan. Ulangi semuanya yang hafal semuanya. Lebih baik di sini rumah segala nikmat kuasa semuanya ada di mana? Nah gitu, Masya Allah. Bapak suara juga bagus itu lebih bagus daripada Limbat. Masya Allah. Serius Pak, saya itu sering make up sama Limbat. Masya Allah, itu suaranya cuman ini luar biasa. Gitu kok nyalonkan bupati, kalau kampanye gimana? Masya Allah, luar biasa. Halo, hei, sudah fokus? Terakhir tangan kanan diangkat. Ini biasa yang ikut kajian saya sama enggak nanti akan ketahuan. Gerakan saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter aturan kali enggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, Anda sedang gerak, bukan gerakkan tangan, tapi Allah sedang gerakkan tangan kita. Agak condong dikit, tegakkan, biar enggak tremor, biar enggak Parkinson, biar enggak biar enggak tremor, Parkinson, biar enggak pikun, semuanya kenceng lagi, refleks kayak Allah yang gerakan. Lebih lagi semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebih lagi, pegang dagu, pegang dagu itu bodoh apa budek? Bodoh apa budek? Pegang dagu ibu, pegang dagu bu, bodoh apa budek? Dagu, pegang dagu. Nah, Masya Allah. Tenan nih. Dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok ibu gini terus? Dagu sampai 6 kali nggak turun. Nggak usah tertawa ibu, ikut begitu terus. Nggak apa-apa Bu, saya tadi hitung cuma 6. Di belakang ibu lebih parah. Tadi sampai 11 kali nggak turun. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Satu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Betul? Dengarnya dagu, tapi yang dilihat jidat. Ini jidat apa dagu? Dua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya ikut begini. Halo? Satu orang aja pengaruhnya kepada banyak orang. Lumayan Pak Dandim, Pak Kapolres cuma 2 kali, 3 kali turun. Ini satu enggak turun. Ketika ternyata bahasa perbuatan itu lebih mujarab, lebih fasih daripada bahasa omongan, maka Bapak Ibu ngandani anak, nganti mulutnya berbusa, tidak ada artinya sama sekali kalau tidak dicontohi dengan perbuatan. Maka jangan berharap rakyat jadi baik kalau pimpinannya dulu tidak baik. Karena semua ikan itu busuknya pertama kali dari mana? Kepala. Ternyata kepala itu punya pengaruh yang luar biasa.
Nanti kalau di kantor, mohon maaf, walaupun anak buah itu semua datang pagi, nggak ada ngaruh kepada kepalanya. Tapi kalau kepalanya datangnya pagi, misalnya Kapolresnya datang di sini, misalnya kok jam 7, insya Allah yang lain jam 6 sudah siap. Tapi walaupun yang lain tuh datangnya jam 6, nggak ngaruh kepada kepalanya. Tapi kalau manajernya itu, mohon maaf, datangnya jam setengah 7, insya Allah anak buahnya, rakyat itu, subuhan sudah ada di sana semua. Kenapa? Karena orang sangat tergantung pimpinan. Maka kata Nabi, tolong perhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau berkata pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu politisi, sama pejabat, sama orang partai, sama orang Batang, gitu aja. Sama polisi, sama TNI, ya gitu, sama ustadz beberapa. Kiai ya ada juga, ada, tapi banyak rakyat biasa. Masalah. Nabi mengatakan anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan megandol uka-uka gentayangan uji nyali gadol loco sangat tergantung oleh orang tua. Orang tua punya pengaruh. Halo. Maka jangan mimpi anak kita soleh dan solihah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah. Maka keluarga yang diridhoi surga dimulai dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua punya pengaruh. Anak sangat dipengaruhi oleh orang tua. Asas keterpengaruhan itu penting. Maka polanya jangan nyuruh, tapi ngajak. Kuping apa sungu ya, kuping krungu adzan krungu kono ning masjid, anake kono ning masjid tapi bapak ibu nonton TV, itu ngongkon apa ngajak? Maka polanya ngajak. Anak kecil jangan rokok, lah bapak juga ngerokok, lah bapak wis tuwek. Itu ngajak apa nyuruh? Ayo sholat, sama-sama sholat. Maka pertama, keluarga yang diridhoi surga, jadilah pribadi yang mempesona. Pertama, tolong dicatat baik-baik. Jadilah bapak yang mempesona, jadilah ibu yang mempesona. Bagaimana anak bangga dengan bapaknya, anak dengan bangga dengan ibunya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya, jangan malah sebaliknya. Ngandani anak contohnya ibune, ngandani anak contohnya bapake. Kono atus kono ambu, perengus ya wedhus persis bapakmu. Bapakmu wis 5 dina ratus. Iya, klakose wingi set A set B diulak-walik kan wingi. Sono belajar biar enggak lulak-lok tolalit O2N on persis ibumu. Ibumu dulu SD 8 tahun terus lulus terus tah nikahi meteng terus metu kowe. Bapak neng kantor ditelepon, Pak segera pulang. Apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Ayo kok lulak-lolok tulalit O2N on. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu, ada jerapah makannya. Jadi jidatnya mana bu? Jidatnya mana bu? Jidatnya mana? Oh begitu jidat di sini, ya Allah. Tenan ki mau dagu neng kene, begitu jidat neng kene, masalah. Halo. Untuk itu tolong Mbak MC saya di browsing dulu surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 terjemahnya saya. Masih punya paket data nggak? Lain kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 10 giga supaya ini. Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 terjemahnya saja. Arabnya kelamaan, Iqra perlu jadi 2 kan? Ya. Kalau Arabnya nanti yang di sebelah sini ya, dari anak buahnya santrinya Pak Kiai itu ya. Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 ini syarat bagaimana orang nanti bersama-sama di surga. Ini yang dirindukan surga. Ayo. Yaitu surga-surga Ar-Ra'd. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya. Ayat Ar-Ra'd halo.
Hai. Surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 ini bicara tentang satu, besok Allah kumpulkan orang di surga bersama-sama. Sama siapa? Karena setiap orang masuk surga pertama kali yang dicari adalah keluarga, kedua teman dekat. Maka keluarga harus kita bangun, teman dekat cari karena orang sangat punya terpengaruh. Man jalis janis wa man tasabu biqaumin fa huwa minhum. Para tasabu biqaumin, orang yang tasabuh dia akan digolongkan, siapa duduk bersama dia golongan. Kalau kita kalau kita berteman dengan orang-orang jelek, maka wong kang soleh kumpulono. Kenapa? Karena orang sangat terpengaruh pada teman dekat. Minimal kalau temannya suka mabuk, kita temannya itu orang preman, kita pakai tato beneran, bukan tato gambar emping, itu panu. Karena ada kru TV One Pak, itu syuting di tempat saya itu, ya Allah bikin 2 paket aja. Itu kru campersnya itu, kameramennya itu, ini tato itu sini gambar pohon rindang, tapi pohonnya nggak tumbuh, tapi akarnya di sini, masya Allah luar biasa itu. Halo. Dia akan kumpul bersama siapa? Anak cucunya, pasangannya, bahkan pada bapaknya, ibunya, Mbah Buyut, Mbah Cangga, Mbah Wareng, Mbah Udeg-udeg, Tebok Posok, Gantur Siwur, Jaron Mati, Jambi Wangi, sampai ke nenek moyangnya. Siapa? Orang-orang yang akan ada iman dan amal soleh. Kaitannya dengan 1, iman amal soleh. 2, kalau dia ada kesabaran. Karena keimannya dan kesabarannya. Halo. Maka pertama, iman itu tidak boleh ditawar. Jaga betul keimanan. Kenapa? Karena syarat masuk surga adalah syarat keimanan. Kedua tadi karena kesabaran. Sabar dalam 3 hal. 1, kesabaran Anda setiap ada musibah. Ini kenapa saya sampaikan, karena setiap apapun yang tidak kita kehendaki, maka kita harus ridho. Ini juga berkaitan dengan karena belum lama, beberapa waktu yang lalu ada gempa di sini kan Pak. Dan gempa itu ada sesuatu yang unintended, sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Maka orang harus siap dengan keimanan itu. Karena kematian itu akan ada misteri. Misterinya ada 3. Ini diperhatikan untuk keimanan kita. Karena cepat atau lambat kita ini ingin masuk surga. Dan masuk surga ini, mohon maaf, itu dimulai dari kematian. Dan kematian itu dirahasiakan dalam 3 misteri. 1 Auqad, 2 Amkan, 3 Asbab. Auqad, sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya. Dan untung manusia nggak tahu kapan matinya. Sebab kalau orang tahu kapan matinya, tidak ada dinamika kehidupan. Karena kalau orang tahu matinya kapan, setiap orang ketemu pasti akan tanya, kapan mati Pak? Wah kurang 3 tahun. Wah saya kurang 2 bulan. Wah saya kurang 2 hari. Pasti nggak ada wajah yang cerah. Diajak mangan enak rasa, wis arep mati kok neng masjid terus. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga seneng, karena bisa nyebarkan undangan, bikin broadcast, hadirilah pemakaman kami, datangi Haji Us Jemungut, wah kurang 2 jam rong eneng sing teko mangkat dhewe. Ndak putih Pak ning kuburan ngopo arep mati kurang 2 jam. Sesuk gelar kursi ngopo sesuk arep mati ben tamune ben penak. Tapi pasti orang itu akan mati. Al mautu babun kulu nasiat kuluha. Maka mati itu 2 kali, hidup 2 kali. Orang itu tadinya mati, dihidupkan, habis hidup, dimatikan, habis dimatikan, dihidupkan. Maka jumlah kata mati dan jumlah kata hidup di dalam Al-Quran sama persis, 145 kata. Di dalam Al-Quran kata hidup ada 145 dan kata mati ada 145. Pesan pertama oleh Pak Muasir, persiapan hidup dan persiapan mati harus sama. Padahal kita hidup dengan siap mati lebih banyak kesiapan untuk hidup. Lupa kepada kehidupan setelah kematian. Makanya orang kita ini mohon maaf kerja dunianya dengan kerja yang untuk akhiratnya jauh mana. Kita itu hidup 70 tahun, sholat wajibnya tidak lebih dari 2 tahun. Maka ini pertama yang harus saya pesankan, karena mati itu pasti.
Dan untung mati gak urut abjad, karena urut abjad mati yang pertama A, Agus, Agung, Adi, ketiga B, A, Alam, maksudnya ya Alam itu, ya kedua B, Bambang, Budi, Bowo, ketiga C, Chandra, terus baru C, Cahyo, C itu Cahyo. D, Deni, ini W lama, Wijayanto lama, W lama, A, B, C, D, E, W itu lama, tapi nggak mesti, bisa saja dari Z. Dari Zainal, dari Zulkifli, tapi seringnya dari A, seringnya dari Arifin Ilham, Ali Jaber, gitu baru nanti Alam, terus baru B, terus C, Cahyo, terus baru itu semuanya. Allahumma amin. Tapi nggak mesti mati itu pasti. Dua tidak tahu di mana, karena saya pernah diadu dengan Mama Loren di Trans TV, katanya Maren punya indigo, ini akan mati, ini kalau memang tahu ini artisnya akan cerai, ini akan sukses, ini akan tumbang, kalau memang tahu, Mama Maren tahu nggak matimu di mana? Kalau itu nggak tahu, live di Trans TV. Sekarang orangnya udah mati, katanya bisa nerawang, sekarang ganti Mama Limon. Kalau diusap itu langsung bisa, masya Allah luar biasa, bisa nerawang, diusap Mama Limon. Orang tidak tahu, karena kalau dia tahu matinya di mana, logikanya nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Batang. Mulai kata nyabut nang di gula irah ketemu, masya Allah. Yang ketiga tidak tahu penyebabnya, karena di Batang ini kalau ada kematian selalu ada 3 mindset yang keliru. Satu, selalu bertanya usia berapa. Apa saya tanya, apakah mati harus tua? Yang kedua, sakit apa? Yang ketiga, kena COVID apa enggak? Apakah orang mati harus sakit? Adakah orang sehat segar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang tidur, enak-enak tidur, ternyata ada bis nelonong masuk ke rumah. Orang makan roti, karena ada yang makan roti, makan roti terus mati, ada enggak? Ada. Makan roti di bisnya tabrakan, mati. Kalau makan jeruk, masalah luar biasa. Orang dengarkan pengajian, pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ngisi pengajian mati jarang. Memang banyak yang. Dan mati dia harus tua. Di depan pesantren saya, alhamdulillah Pak, di rumah saya ada 270 anak. Belum pernah kelaparan dari sini. Dari mana? Allah berkahkan rezeki. Entah dari teaching, training, syuting, umroh, haji, semuanya saya masukkan ke pesantren, ke Nisma. Alhamdulillah. Untung saya diundang Pak Cahyo. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ya, ini tidak usah kode-kode keras. Kata orang Arab, al-akil yakfi bil isyarah. Orang itu kalau pinter cukup dengan isyarat. Mestinya kalau Kapolres itu pinter. Ya. Tapi pinter apa enggak nanti pas pulang saya lihat. Halo. Saya nggak minta Pak, saya akan kewajiban aja, ini masalah. Apalagi kalau suaminya Kapolres, istrinya dokter, wah itu harusnya itu workshop. Suaminya work, istrinya shop. Ini walk, suaminya walk, isinya walk, terus shopnya kemana? Ke anak-anak yatim, bantu ke Darul Ulum itu, kasih seragam-seragam itu, masya Allah. Itu sarungnya aja belum seragam itu, masya Allah saja. Halo, Bapak Ibu yang saya muliakan, di depan pesantren saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Orang masih muda belia, masih mahasiswa. Pesantren saya itu ada sungai itu dibebaskan dari sampah, dikasih ikan. Memang ada CCTV-nya, ada lampunya, siapa yang buang sampah kena denda 50 juta. Itu semuanya. Ada masih mahasiswa, masih muda, enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Padahal masih muda. Serius. Saya nggak bohong, saya lihat sendiri. Anak muda, masih mahasiswa, enak-enak mancing. Mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Serius. Loh, saya nggak bohong. Jadi, iya sekarang rokoknya, besok orangnya juga. Mati itu satu tidak tahu kapan. Tetapi ada tanda-tandanya, maka tolong perhatikan. Tanda itu bisa dari internal, dari eksternal. Kata Israel banyak. Kalau gitu, tolong sampaikan. Kemudian dikasih yang tanda internal.
Eksternalnya bisa dari gempa, bisa dari banjir, bisa dari musibah alam, segala macam tsunami. Tetapi secara internal ada 3. Salah satunya, 1, orang dekat dengan kematian kalau sudah mulai berubah warna rambutnya, yaitu beruban. Jadi nuwun sewu Pak, nuwun sewu, itu kalau dibuka pecinya Ibu, kalau kerudungnya dibuka, ini yang sudah mulai berubah, itu insya Allah nggak lama lagi, billahi taufik inali. Maka dalam Islam uban juga boleh dicabuti karena itu pertanda. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Malaikat kok dihapusi semir. 1, orang dekat dengan kematian dimulai dari. Maka kalau udah mulai hitam, itu tanda. Hitam sudah dimulai jadi putih, itu tinggalkan dunia hitam. Kalau orang kata soimah, tutupen botolmu. Kata Nabi 40 tahun ke atas. Dalam surat Ad-Dukhan juga dikatakan, itu Al-Ahqaf juga dikatakan, kalau 40 tahun ke atas kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatannya nggak dikurangi, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Maka yang sudah 40 tahun ke atas sudah tanda-tanda makmurkan masjid. Mau kemana lagi? Hidup ini cepat atau terlambat sana. Ini pertama. Kalau pengen diridhokan surga, karena panggilan pertama ke masjid, panggilan kedua ke Mekah Madinah, panggilan ketiga akan menghadap Allah. Allah memanggil 3 kali. 2, orang dekat dengan kematian kalau sudah tidak berfungsi organ tubuhnya. Ini kenapa? Karena surga supaya kita sambut nanti dengan persiapan, karena orang itu tidak tahu kapan. Orang dekat dengan kematian kalau disfungsi semua organ tubuhnya, yaitu indera-inderanya tidak maksimal, melihat tidak dengan jelas, mendengar tidak dengan terang, ingatan dah mulai lupa. Kata orang Jogja, orang dekat dengan kematian kalau kena penyakit 15B, B pertama blabur, burem buta. Baca SMS, WA dijauh-jauhkan. Punya WA tapi fontnya 35. B kedua mulai budek. Ditanya hehe, ini kalau telepon pindah dari mulut ke telingamu. Ini handphone tuh semuanya, handphone tuh sini ini untuk, mohon maaf, ini untuk mikrofon, di sini untuk speaker, jadi udah pas. Tapi banyak orang telepon tuh halo. Oh, gimana nak? Itu udah dekat dengan kematian. Wong video call kok ditempelkan yang kuping, ya peteng kabeh. Video call kok peteng lah, ditempelkan yang kuping video call. Itu udah dengan B berikutnya sudah mulai beser-beser. Nah itu sing kenceng-kenceng itu. Pengajian setengah jam kenceng wis ping 8, masyaallah. B berikutnya mulai bawel, B berikutnya mulai buta, B berikutnya mulai boyok. Kalau pengajian boleh sandaran. Nah itu sing nyandar-nyandar ini masalahnya. Dekat dengan kematian ya gitu. B berikutnya mulai batuk-batuk, B berikutnya tidurnya tidak berhadapan-hadapan. Suami nyusul tidur malah diusir. Kono turu jaba kono watuk terus. Lah sing kuwi wis ngalami. Berikutnya mulai bau balsem, PPO, remason, minyak kayu putih, minyak telon. Kaget karo bojone dhewe. Kudunge kebuka putih, dikira lehernya putih. Koyok salon postum trembel masalah wis cedak dengan kematian. Membeli balsem. Nah sini diskotik lumayan ini apotek terus hari-hari WA sini apotek kan. B berikutnya sudah mulai blabur, boyok itu pinggang. B berikutnya nah terakhir orang dekat dengan kematian kalau sudah mendekati asalnya. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah karena sifat tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah, debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Ada Ustadz tempat saya itu mangga banyak kok habis di tanah nggak ada, ini dicolong uang. Harusnya jatuhnya ke tanah. Maka lihat orang ngantuk-ngantuk pasti menuju ke tanah, ke depan, ke samping, gelidiak. Orangnya mau ngantuk lunjak-lunjak. Dia ngantuk dia lunjak enggak. Pisang keluduk dimakan ular. Wong nek ngantuk meroduksi jijik. Iler pun pasti ke bawah karena dia akan ke bawah. Orang yang cerot-cerot nggak ada. Maka hidup ini pasti akan mati, yang dicintai pasti akan berpisah.
Masih tafaina kamayitun, kamu hidup pasti akan mati. Yang kedua, yang kau cintai pasti berpisah. Jangankan kok rumah dinas gak dibawa kemana-mana, paling 2 tahun udah ganti, udah turun kompesnya, habis itu turun bintangnya. Maka sering adakan pengajian karena bintang itu di waktu malam. Ingat Pak Kapolres, ini pesan penting itu. Yang sering undang saya bintang langsung turun. Masalah luar biasa. Itu Kapolres jarang pengajian, bintangnya angel. Pengajian itu namanya bintang itu malam hari. Malam hari itu pengajian, ya, ora dugem, nyanyi semuanya. Maka itu cepat Bapak. Halo. Untuk itu hidup pasti akan mati, yang dicintai hub masih tapi semuanya akan tafaruk, akan mufarrokoh, pasti akan berpisah. Gelang kalung cincin kalau udah mati dilepas, padahal wong Batang nek duwe cincin nek omongan karo ngene, piye kabari Pak, luar biasa. Pak Kapolres sing anyar iki ngomong gitu. Takoni toiletnya mana lah, itu kanan kiri lah, naik. Mung dikon hadroh TNI Polri gawe hadroh bareng diajari Pak Kiai tola al-madru alaina min saniyatil wada. Sampai neng Yogyo tuku salak, Bu, salaknya sekilo pinten, Bu, sekilo pinten, ben ngerti nek iki anggota Polres Batang, cincine gede-gede, alah kuningane pamerke. Untung sing dodol wong Yogyo mau kalah, untune nganggo emas. Sekilo, Bu, 10.000. Nah, Kapolres siapa Pak Nur Cahyo, yang punya emas. Saya cuma bayangkan nek nyimpen emas neng untu kuwi mesake putune, nek mati njipuk warisan dadak bedah mulut. Masyaallah, wong mati diwanu apa golek warisan. Semuanya rumah dibawa mati enggak, gelang kalung cincin lepas, nama kita aja hilang. Nuwun sewu, kalau Pak Cahyo meninggal begitu mau nyolatkan tidak akan nih Cahyo neng di Pak Cahyo neng di, enggak. Mana jenazahnya? Apalagi sudah di jenazah, sudah di dalam Pak Alam, Pak Cahyo sudah di alam kubur. Tidak mungkin orang mengatakan di kuburan itu kepalanya Pak Cahyo kurang kiri, enggak. Itu kepala jenazahnya. Namanya jadi lepas. Suami dibawa mati enggak. Istri dibawa mati enggak. Masih lumayan. Kalau yang mati itu suami, istri masih, mohon maaf, setia. Paling enggak 4 bulan masa idah enggak kawin. 4 tahun nggak kawin, bahkan seumur hidup menjanda. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, lihat, nggak usah berharap suami ibu. 4 tahun 4 bulan, Allah, petang dino bisa kawin mana? Sampai mertuanya bilang buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Mau ben cepet garing dikipasi. Ada cerita wong Batang itu, bojone mati ora disolatke malah dilangkai dia. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Dasar wong lanang suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki, Bu. Saya sering nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Enak aja, nanti dihap malah kacau saya. Karena saya juga begitu, seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Ngapain? Saya hidup sendiri. Meskipun kemungkinan besar yang mati saya duluan, karena secara hitungan matematis umur saya dengan istri saya usianya selisih 9 tahun. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Karena kalau saya ngajar di UGM selalu ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudah. Memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luruskan. Mau nggak kira mau. Dan istri saya itu anak kiai, Pak. Anaknya ulama, anak orang kaya, punya pabrik batik di tengah kota Jogja, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa saya dulu nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun inilah. Tapi saya juga komitmen, seandainya aku mati, kamu boleh kawin lagi. Istriku boleh kawin lagi. Syaratnya cuma satu, kalau kamu kawin lagi, kok tinggal di rumah ini, foto saya di kamar tamu tidak boleh kau lepas. Karena rumah ini yang belikan saya, yang bangun saya, tanah yang belikan saya, perabot yang belikan saya.
foto itu harus tetap dipasang foto saya. Karena sudah saya kasih tulisan di bawahnya, nanti kalau kamu hidup dengan lain di rumahku, tolong tulisan ini dipasang. Tulisannya piye kabare Dik, enak zamanku to. Dadi nek kowe kawin karo wong liya turu karo wong tak primpeni we. Aku bangkit dari kubure ngopo ki? Ngopo ki? Apa? Egois. Hidup pasti akan mati, yang dicintai akan berpisah, dan setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu, bagaimana mengkondisikan keluarga kita nanti, pertanggungjawabannya menjadi ringan, kita bisa surga, bertemu di dunia, dan reuni di surga. Saya akan masuk materi. Tadi baru pengantar. Paling 3-4 jam aja. Halo? Masih fokus? Masih, tapi masih sudah mulai ada yang bangkit-bangkit mau pulang. Ini baru mau mulai, saya baru mau masuk materi. Pokoknya ibu kalau pulang sebelum waktunya, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah akeh. Yang rumah langsung meteng. Mudah-mudahan semuanya diberkahi. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah lama menjanda mudah-mudahan ketemu dengan duda yang kaya raya. Bukan Pak Joko, ini Prabowo. Tadi Jokowi. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Untuk itu, untuk keluarga surgawi dimulai dari pasangan. Ini saya akan mulai pelan-pelan dari pasangan. Pasangan itu harus membuat al-jannatu dunal jannah. Pasangan harus menciptakan suasana surga sebelum surga yang sesungguhnya. Dimulai dari keharmonisan keluarga, maka dimulai dari karir sehebat apapun, gaji berapa miliar nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Maka hindarilah 4 hal dari predator keluarga dari detik.com. 1, banyaknya perceraian, divorce, talak, cerai, pegatan. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 68 pasang orang di Indonesia ini cerai yang terdaftar. Dan ternyata Jawa Barat, Jawa Tengah angkanya tinggi perceraian. Jangan ada cerai. Bapak, jangan ada niat untuk mengganti istri. Itu menyakitkan. Kalau terpaksa, nambahi aja. Tapi jangan ganti. Kalau ganti itu agak... Halo? Paham Pak? Paham Bu? Bu? Masih hidup Bu? Masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Ibu masih hidup? Masih dengar? Masih dengar? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Bapak-bapak masih dengar? Jadi bapak-bapak setuju dengan poligami? Nah, kelihatannya pengajian dari rumah aja udah tawuran suami istri. Bapak Ibu yang saya muliakan, 2, banyaknya perselingkuhan. Dimulai dari handphone. Maka handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Supaya orang nanti bertemu di dunia dan reuni di surga sebanyak surat Ar-Ra'd ayat 2, 3, dan 4 nanti baga kebersamaan. Maka nanti handphone itu akan menunjukkan relasi hubungan suami istri. Kalau namanya Endang, Tuti, Wati, kok ditulis sini Bebek, Yayang, Cinta, My Love, Honey. Oke. Tapi kalau udah ditulis Mama 1, Mama 2, Mama 3 udah masalah. Walaupun ibu nggak usah terlalu bangga, ditulis sayang. Sayang itu kayak makanan jatuh, Bu. Kayak makanan sayang itu. Apalagi Bebek itu artinya nyindir, beban berat. Masalah luar biasa. Bebek itu artinya beban berat. Ibu pertumbuhannya udah melebar menyamping, Masya Allah luar biasa. Tapi apalagi
nama istri jelas Bambang Edi Joko, namanya jelas Endang, ditulis di sini Mabes Polri, apalagi jelasnya namanya Fatimah, ditulis Mak Lampir. Mak Lampir telepon Anda. Maka handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau handphone di password, kemana aja bawa, kemana mandi bawa, kamar tidur bawa, disentuh istrinya marah-marah, sudah tanda suami yang nggak beres. Bagaimana surga akan diciptakan? Ada loh cerita bu, suami sholat, handphonenya berdering, mending batalkan sholat daripada handphonenya diangkat istrinya. Malam tuan kuning, langsung ambil aja, nggak usah khawatir kedahuluan istrinya. Maka kalau bisa handphone suami nanti pinjamkan istri seminggu biar dipakai istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan di kantor. Waduh, kenapa? Karena itu dibangun. Ketiga, banyaknya KDRT. Keempat, banyaknya disharmoni. Maka untuk membangun ini kebersamaan. Kunci pertama, bangun kebersamaan. Seorang istri dengan suami istri gandengan tangan seperti ini. Dengerin baik-baik. Suami istri gandengan tangan seperti ini, dosanya gugur dari celah jarinya. Maka mulai besok Pak Kapolres pinjem tangan istri keliling komplek. Ngapain gugurkan dosa? Lah kok ada apa kan? Dosanya akeh. Karena di Batang ini kalau di mall suami istri itu gandengan kenceng, tapi karena mesra ternyata nera digandeng jipu ya apa-apa, bojone masa luar biasa. Bahkan seorang istri mencium tangan suami saja. Karena keridoannya membuka pintu surga bagi istri, itu nilainya sama dengan oleh ulama disetarakan dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau tangannya suami hitam. Jadi Hajar Aswad itu kroso bener masalah. Jangankan itu, kebersamaan itu dimulai dari minum saja. Rasul itu kalau minum, mohon maaf, bismillahirrahmanirrahim. Rasul itu kalau minum hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh ini pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minumnya sini, maka ditempelkan sini. Ora kaya wong Batang. Bapak gini lah, aku gini. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Misalnya ini jeruk itu apel artinya ya. Itu kadang-kadang satu apel itu gigitannya berkali-kali. Rasul sengaja gigit sedikit supaya istrinya dapat banyak. Rakyat wong Batang digigit kali sithik nyonggo kowe. Dan istri Rasulullah melanjutkan gigitan juga sedikit. Kadang-kadang satu apel berkali-kali gigitan suami istri. Nah gini, bapak rung sikatan toh, bapak gini lah, aku gini. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Mukminin teriak-teriak, ya Rasulullah sisakan untukku. Kenapa kau habiskan? Bukan kayatul jamaah mal jamaah jamaah. Allah akan berkahi kalau kita ada kebersamaan suami istri. Bojo ora iso kompak apalagi di masyarakat, beda pilkada, beda pilgub, pilbub nanti jadi masalah. Kenapa kau habiskan? Ya zaujati, ya habibati, ya umul minin. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi punya 10 panggilan mesra. Enggak pernah Rasul manggil ya Sah-Isah, Is-Ais, enggak pernah. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Bojone ireng panggil black si black pernah itu. Bojone botak enggak boleh. Jelas sing wedok lemu ndut jangan. Menyakitkan, tapi nek gendut jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah, wahai tuan besar. Matur manang siraku. Kene tak kesake. Oh nampa Mas kok nglegono tanpa busana. Nah, indah.
Kenapa kau habiskan? Maafkan aku ya Khumairo. Khumairo itu hesi merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Tahu nggak? Apel Australia, bukan apel Malang. Apel Malang itu hijau, kayak pakai blaze on, kayak orang Libanon. Orangnya lewat 1 yang cantik 10. Maka sana banyak pakai cadar karena memang kalau dibuka luar biasa itu semuanya. Kalau sini pakai cadar melorot terus, wong ora ning cantolan ini blas-blas. Cadar bola-bali diangkat, wong blesek ora iso bernapas. Nek sana nyantol. Halo, wong kacamata aja melorot terus apa menen. Tahu ya, putih kemerah-merahan. Jadi kayak kalau di sini kayak siapa ya? Putih yang merah-merah kayak blaze on. Mana ya? Enggak ada ini. Ada polwan. Oh, enggak, kalau polwan itu enggak kayak apel, itu kayak salak. Jangan tersinggung. Enggak. Yang di tengah malah kayak manggis, Mbah. Enggak apa-apa, Mbah. Simbah, Mbah. Oh, Masya Allah, Simbah ikut pengajian. Simbah walaupun tua tapi enggak kelihatan muda deh. Masya Allah biasa. Masya Allah. Halo. Jangan sampai kita maka panggil yang baik. Inilah dimulai dari hubungan suami istri. Kenapa kau habiskan? Karena saya terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau memang haus ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas dibawa ke dapur. Sampai di dapur Minin nangis. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup. Saya nggak bisa reuni di surga bersama suami karena saya telah menyakiti hatinya. Saya tidak menservis dengan baik. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh. Gelap. Ternyata di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diunjuk tadi, yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka dihabiskan oleh Rasulullah karena supaya nggak tersinggung istrinya. Maka suami yang baik menjaga perasaan istri. Paham? Bu? Maka untuk menguji suami ibu, besok pagi bikin minum, dikasih 5 sendok. Mas, habis sebelum subuh, mumpung ini masih panas, tolong diunjuk, diminum. Kira-kira nek wong Batang dikai apa responnya, Bu? Semprot ke wong wedok micek tok. Masya Allah. Begitulah Rasulullah menjaga, dimulai dari hubungan suami istri. Kenapa? Karena surga ini dibangun oleh hubungan suami istri dulu. Karena itu nanti akan menentukan. Halo. Suami istri ini dibangun dengan kata mawaddah. Ini karena harus menciptakan suasana surga dari hubungan suami istri dulu. Mawaddah dari kata al-wadud. Al-wadud diambil langsung dari nama Allah. Cinta yang tanpa pamrih. Kenapa tidak mahabbah? Karena kalau mahabbah cinta tapi masih pamrih. Saya dengan ibu-ibu cinta, dengan polwan yang MC-nya cinta. Kenapa? Karena cantik. Tapi kecintaan saya sama polwan itu hanya mahabbah. Kalau dia sakit saya nyumbang, paling banter 1 juta, nggak mungkin sampai 500 ribu, paling 100 ribu. Tapi kalau istri saya yang sakit 100 juta, 1 miliar pun saya usahakan. Kenapa? Karena saya dengan istri saya mawaddah. Bapak ibu lihat anak kecil di pinggir jalan, kasihan. Tapi ngasihnya berapa? 100 ribu, 50 ribu, 5 ribu apa 2 ribu? 2 ribu. Tapi begitu anak yang sakit 50 juta dibayar nggak? 100 juta dibayar nggak? Karena ada hubungan mawaddah. Maka mencintai mawaddah ini dimulai. Tolong please deh, ini membangun suasana surga ini, hubungan suami istri mulai hari ini. Tolong hubungan mawaddah jangan karena pamrih, jangan hanya karena cantik. Kalau cantik itu nggak lama, kalau hanya ganteng nggak lama, apalagi hanya karena materi. Kalau hanya karena uang dicintai laki-laki, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah pelakunya ada di situ. Yang kari kok materi.
yang kali kalau mau nyuci baju kok ada dolar di saku suami sebelum masuk mesin cuci, kira-kira uang itu diambil apa serahkan suami? Oh, maling kabeh. Main ambil, jangan-jangan itu uang infak, uang zakat, uang umat, main ambil saja. Maka paling banyak masalah Pak kalau punya istri pinter cari duit, karena duit ditaruh di mana aja ketahuan. Diselipkan buku aja ketahuan. Kenapa? Karena ini uang apa? Uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Makanya kalau pengen aman Pak, saya ajari nyimpen uang itu di Al-Quran. Insya Allah aman, karena nggak pernah dibuka. Itu insya Allah masukkan situ aja. Halo? Maka kalau hanya karena cantik, sekarang masih imut-imut, sebentar lagi sekarang masih kutilang, besok gemuk, gendut, gembrut, masya Allah kayak gendong. Itu kok kayak kalung langsung hilang. Nanti kalau lagi tangguh kejepit leher, karena orang tidak akan bisa bertahan. Mending golek sing elek malah awet. Wis tuwek elek, wis mati tetep elek. Nek gandeng ora suwe, kalau cantik maka mawaddah. Mawaddah akan melahirkan sakinah. Sakinah ada 5. Halo? Masih bisa dilanjutkan nggak nih? Ini mulai agak serius ini, tolong ini. Sakinah yang pertama adalah aman, tentrang, nyaman. Jadi bikinlah rumah tangga ini rumah tangga yang aman, nyaman. Yaitu suami kalau betah di rumah, istri betah di rumah, anak betah di rumah, berarti itu sakinah. Karena bahasa Arab dari rumah salah satunya adalah sakinah. Maka orang Arab kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah. Di dalam bahasa Inggris ada home, ada house. Apa bedanya home sama house? Siapa yang bisa saya kasih hadiah? Apa bedanya home sama house? Nanti kalau dalam bahasa Arab ada manjilun, ada baitun, ada sakanun. Apa bedanya manjilun, sakanun, apa bedanya baitun? Ada yang tahu bedanya home sama house? Udah. Siapa yang bisa jawab ini? Tolong, ini saya tanya, bukan ngajak merenung. Ini bukan khutbah Jumat. Jadi silahkan, ayo. Siapa yang ada bedanya? 100.000 dapat hadiah. Apa bedanya home sama house? 100.000 yang ngasih Pak Kapolres tadi. Ya, ini. Siapkan. Yang kedua 100.000 yang ngasih Pak Dandim. Ya, ini. Berikutnya Ketua KUA. Pokoknya yang ini kita ambil 100.000-an nanti. Ya, ini. Pak Bu Bupati, siapkan uang 100.000. Apa bedanya home sama house? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, berdiri. Mikrofonnya kasih. Tolong. Apa home, apa house? Bedanya home. Ini saya akan mulai agak serius karena saya sia-sia jauh-jauh ini perjalanannya SKS. Menurut saya itu lebih cepat ke Bali daripada ke sini. Ke Bali terbang 1 jam selesai. Ini tadi harus jalan darat. Ayo. Apa bedanya home sama house? Ayo Bu, dengan siapa? Mana mikrofonnya tadi? Mati. Oh, sudah. Sebelum Pak Kapolres, hadiah pertama adalah bingkisan buah. Ya, ini. Wah, ini khusus yang mau jawab. Benar atau salah sudah dapat bingkisan. Ayo, apa bedanya home sama house? Mana mikrofon? Mati. Ya itu kenapa? Mati. Kabel ya udah kalau itu maju. Ya. Ya di situ cukup. Ya, udah cukup bisa. Dah. Ya. Apa bedanya home sama house? Dengan siapa, Bu? Oh. Dengan Bu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Cipto Mariono. Cipto Mariono, ya. Bayangkari? Iya, siap. Ya, insyaallah ya. 100.000 nanti yang ngasih Pak Kapolres. Ya. Mohon izin Ya. Pak dan Ibu dan Pak Ya. Ustaz, sedikit yang bisa saya berjawaban bahwa home itu adalah tempat rumah yang sesungguhnya atau keluarga kecil kita, keluarga inti, ayah, ibu dan anak-anak yang menjadi sebuah rumah tempat tinggal yang sesungguhnya yang untuk menjadi sumber kebahagiaan untuk keluarga inti. Sementara untuk house adalah sekedar kayak seperti rumah bersama untuk keluarga besar atau tempat persinggahan antara keluarga besar, antara ada kakak adik atau orang tua kita gitu. Ya, walaupun jawabannya belum tepat tapi tetap dapat hadiah. Ya, iman masalah biasa. Ya.
Suaminya di apa Bu? Kasat Sabara. Kaca Sabara itu berbahagialah punya istri seperti ibu ini. Pesan saya satu, orang sebaik ibu ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya Allah. Ada yang salah dari saya? Masalah Bu. Daripada Pak Kapolres belum ngasih uang ini dulu, pakai uang saya aja dulu nanti dulu nih ya 4.000. Masya Allah ya. Masya Allah itu jangan dilihat nilainya Bu. Itu berkah dari saya itu. Itu Masya Allah. Ya amin. Ya Masya Allah. Enak tahu ngaji untuk buah untuk duit 1.000 semuanya. Apa bedanya home sama house? House itu bangunannya, fisiknya, tapi ke home ada institusi sosial. Maka orang kalau rindu homesick apa homesick? Homesick. Saya tanya, hotel di Sendang Sari dengan rumah kita bangunannya lebih bagus mana? Hotel. Tapi kita lebih kerasan di rumah apa di hotel? Di rumah. Di hotel baru 3 hari pengen segera pulang, khawatir rakwat bayar. Kenapa? Rumah kita itu walaupun mungkin bantali mampu, guling mampu, tapi ngangeni. Maka sakinah artinya tempat tinggal. Maka dengerin baik-baik. Rumah bukan sekedar tempat tidur, rumah bukan tempat untuk makan, hanya itu restoran, tempat untuk itu hotel, tempat istirahat itu rest area. Maka jadikan rumah tempat untuk berinstitusi, untuk mensurgakan semuanya. Maka kalau ada anggota Pak Kapolres, kalau anggota sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Ya. Kalau dari kantor kok pengen segera pulang, homesick, itu sakinah. Tapi dari kantor kok masih mampir sana, mampir sini, mampir situ, padahal pulang jam 4, tapi sampai rumah jam 9 malam, itu tanda anggota yang tidak sakinah. Maka kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Tapi gak bisa masak, GoFood. Sebelum suami datang udah GoFood, suami datang tinggal manasin. Ini GoFood. Maka sebaik-baik, dengerin baik-baik. Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Karena banyak suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Ada nggak suami seperti itu Bu? Berarti ya bojomu dhewe ada. Dengan orang lain ngomong, ngobrol, chatting bisa 3 jam, karo bojone dhewe asal jawab, "Kong ndi Pak, kong mburi arep maju." Wis mangan wis, ramangan modar. Yang ini lagi takon. Ada enggak suami seperti itu? Ingat, itu suami yang tidak baik. Habis tidur, habis isya sebaiknya langsung tidur. Kecuali 3. 1 masih beribadah, 2 masih menuntut ilmu, 3 ngobrol suami istri. Ngobrol suami istri. Sendiri, jangan istri orang. Ngobrol suami istri sendiri, tambah sendiri. Yang tidak penting aja penting. Mas, nek pindah IKN gitu. Urusan apa IKN ora pindah, enggak apa-apa, walaupun enggak penting. Obrolkan. Tapi kan PKB karo NU kan enggak apa-apa, obrolkan aja. Enggak penting, itu aja penting. Suami istri obrolkan. Bapak Ibu yang saya muliakan ini. Dan sebaik-baik istri, dengerin, jangan main-main handphone, dengerin. Sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Karena banyak istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau kondangan, mau jagong, mau resepsi, dandan sampai 3 jam, kerudung itu 12 meter, putar sana putar sini, naikkan lagi, turunkan, kumpulkan yang tengah, dan tidak melakukan yang sampah. Bahkan ciput dalemannya wong wedok bayangkari, ya Allah, nek arep duantan, nek arep sesedi, wah jujur, ibu-ibu lebih kusuk ketika dandan apa waktu sholat. Nek duantan nempel bulu mata, tahu ya, bulu mata itu dulu hanya dijepit, tahu ya bulu mata, bahasa Inggrisnya itu aidep. Hidup itu dulu, kalau sekarang tinggal, dulu kan dijepit, sekarang beli 5 cm tinggal nempelkan. Jadi nek mlaku kaya kepiting. Ki madheg ning pinggir dalan, kedip ngono wae angkot wis minggir kabeh masyaallah. Saya itu kalau syuting yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika, Tia Arista, ya Allah, masang bulu mata itu dilem rene.
Pernah syuting outdoor tuh, langsung kat kenapa? Kena angin kenceng, bulu matanya hilang siji, mabur, kat, itep, masalah. Bu, kerudung yang bagus sekarang malah ciputnya miring separuh. Jadi kena mata satu ke bajak laut, masalah. Sementara kalau suaminya pulang, ya Allah, kadang-kadang daster turing garing tinggu, channel ke tinggu ne. Suamine wis masya Allah wis perwira tekan ngomah, ya Allah, bojone ya Allah, Bu. Daster siji penitine 8. Belane sok ketek sampai ujung sana. Ilfil, Bu. Ibu kalau tidak pandai menservis suami bahkan dapat sakinah di luar sana. Untung sini nggak ada lapangan golf. Hati-hati kalau punya suami suka golf, karena lapangan golf itu rumputnya hijau-hijau sekali. Lapangan golf di mal-mal tuh kutilang. Baju itu sing atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Roknya 15 cm, kayak belahan 10 cm, kari 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. 3 cm wis teko IKN, masya Allah biasa. Sudah gitu kaosnya ting percotot kayak malah ditulisi try me. Wah, aku ngarepe langsung yes. Begitu rupa masya Allah. Maka sebaik-baik istri yang paling baik untuk suami, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istri. Ini dimulai al-jannatu duna jannah. Yang kedua, sakinah artinya optimis. Ini dipakai ketika perang Badar, Allah menurunkan sakinah. 300 orang bisa melawan 1000 orang. Sakinah yang ketiga, tidak saling curiga, maka hindari kecurigaan. Tanda orang tidak sakinah kalau saling curiga. Karena waktu perjanjian waktu baiat Aqobah itu orang Islam tidak mengenal jauh. Ada beberapa yang baru kenal. Jangan-jangan ini 01 ternyata 02, dikira 02 ternyata 01, dikira cebong ternyata kampret, dikira kampret ternyata cebong, dikira kadrun ternyata bipang. Maka saling curiga, padahal kadrun sama kampret wis dadi siji, dadi cempret. Tapi sampai hari ini WA grup aja nggak pulih, masih ada 01, 02, 03 sekarang masih begitu rupa. Dengerin. Toh kalau partainya menang nggak dapat apa-apa, betul? Mengituk kaos sablonan luntur. Maka ini diperhatikan. Maka nanti poin kedua, untuk dapat sakinah di dalam satu keluarga, satu masyarakat, tidak boleh saling curiga. Sakinah berikutnya tidak menyakiti, nanti dipakai untuk Nabi Yusuf. Turun surat Yusuf ayat 31, wanita itu dicerca namanya Zulekha. Zulekha itu namanya nggak ada dalam Quran dan hadis, tetapi ada dalam sejarah-sejarah. Memang kenapa Allah rahasiakan satu, Zulekha itu walaupun mau berbuat jahat tapi masih punya rasa malu, karena waktu memperdaya itu pintu dikunci. CCTV kamera, edit kamera dipateni. Orang kayak wong saiki berbuat jahat malah direkam, di video, malah di share dengan linknya, dijual belikan dengan biasanya yang biasa dibuka anggota itu biasanya yang biasa buka itu itu yang biasa itu. Ini anggota biasanya paham itu masalah biasanya. Maka Zulekha namanya dirahasiakan Allah, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Kedua, Zulekha mau tobat meskipun dia berjahat, namanya tobat. Hebatnya Zulekha. Maka dicerca, semua orang wanita diundang. Begitu diundang dikasih buah. Buah itu nggak bisa dimakan kecuali harus pakai sikin, jamak dari sakinah. Begitu orang tinggal ngupas, Yusuf dipanggil. Pinter Zulekha. Pisau yang sangat tajam kayak cutter. Orang Arab itu dulu nyebut pisau mutyah, tapi sejak turun ayat itu dalam sejarah sekarang pakai sakinah sampai hari ini. Pisau yang tajam itu sakinah. Begitu mau ngupas, Yusuf dipanggil. Misalnya Yusufnya siapa? Yusufnya Mopol, anggota nggak cocok Yusufnya. Bapak, kalau bapak Yusufnya berarti Zulekha katarak. Siapa ya Yusufnya?
Misalnya hidupnya saya, misalnya aja itu, saya mau manggil komandan ya nggak enak sekali. Maka Yusuf dipanggil, semua hadza malakun karim. Ini malaikat. Bukan Jamil tapi Karim. Ini sayang kalau serius semua ngantuk, kalau nggak serius nanti nggak nyampe. Halo, masih bisa, masih fokus, masih hidup, ya. Maka semua ini Karim. Karim itu ganteng, mempesona dan menarik. Setiap orang ketemu pengen selfie, pengen foto bareng, pokoknya menarik. Yusuf. Tidak ada orang sehebat Yusuf sebelumnya dan tidak pernah ada orang sehebat Yusuf sesudahnya. Kegantengannya. Maka wakotoa aidiyahunna. Sikin tadi mengiris nganti rakroso karena nonton ganteng. Karena tidak semua ganteng itu menarik. Maka Karim. Ada nggak orang cantik tapi nggak menarik? Ada tidak cantik tapi menarik. Ada cantik dan menarik. Ada lagi tidak cantik dan tidak menarik. Di sini aja banyak. Saya punya teman sekampus Pak, teman kuliah saya di UGM dulu, orang yang paling cantik. Jangankan kok antar jurusan, antar fakultas, semua universitas tahu dia cantik sekali. Sampai hari ini belum nikah. Sementara teman saya juga seangkatan, wajahnya itu nggak menarik, wajah itu mendorong. Kalau nggak menarik berarti mendorong, masya Allah. Tapi luar biasa, sudah nikah 3 kali. Pertama pandemi itu mati suaminya, terus bisa kawin lagi, ternyata nggak punya keturunan, udah tua, akhirnya cerai. Sebelum Ramadan kemarin nikah lagi, ngundang saya, sopo sing kawin, kue apa anakmu? Aku. Wah, masya Allah. Ada ini bunga kampus, ini bunga bangkai, bunga bangkai. Pokoknya wajahnya jelek, tapi masya Allah nikah bisa 3 kali karena ada yang tidak cantik menarik. Maka sikin tidak boleh saling menyakiti. Terakhir, sakinah, keluarga sakinah akan surgawi kalau tidak saling mengganggu. Sebagaimana dalam hadis, kalau kamu sudah berdiri di belakang imam, jadilah makmum yang sakinah. Tidak boleh mengganggu, jangan mentang-mentang anak santri Darul Ulum mocone disuwe bismillah. Hamlah. Dan kita SAG, sarjana alam gaib luar biasa. Jangan, karena itu akan mengganggu. Maka 1, tidak boleh ada gangguan. 2, tidak boleh saling menyakiti. 3, ada optimis ke surga. 4, tidak saling curiga. 5, dia aman, nyaman, tentram. Inilah sakinah. Baru akan turun rahmat. Rahmat turun tidak hanya di keluarga, tapi juga di seluruh batang. Kalau 10 ini dijaga. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36 ini terakhir supaya kita paham bagaimana nanti keluarga yang dihidupkan surga itu kalau betul-betul jaga hubungan suami istri, mendidik anak-anaknya dengan sakinah yang baik, dengan pendidikan yang akhlak yang baik, dengan akidah yang lurus, dengan amalus soleh, dengan taklim ilmu nafi', tetapi juga kita didik 10 hal. An-Nisa ayat 36. Masih ada browsing bentar. Ayo, An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 1, kalau pengen berkah, lau anal qura amana wattaqo la fattahna barakati minas sama wal ard. Batang ini akan diberkahi. 1, jangan lepas hubungannya dengan Allah. Halo, ini pesan penting. Mohon maaf, kalau 10 ini dilakukan, insya Allah batang ini akan berkah, bebas dari semua bencana yang tidak diinginkan. Tapi jangan lepas hubungan dengan Allah, karena keimanan dan ketakwaan akan membuka pintu dari langit berkah, dan dari bumi pun akan berkah. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Sepohon kayu daunnya lebat buah, serta walaupun hidup 1000, kalau tak sembahyang
walaupun 1000 semuanya yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Kita mendakwai, kita membuat komitmen terhadap mulut ke telinga kita sendiri. Ulangi, walaupun semuanya hidup 1000 tahun. Nanya walaupun 1000 satu, akan ada kedamaian, akan ada keberkahan, pertolongan dan kasih sayang Allah di seluruh Batang kalau senantiasa dijaga hubungan dengan Allah. Jangan tinggalkan sholat, makmurkan masjid. Berkah rezeki di dunia, bebas siksa kubur, akan diterima catatan amal dengan tangan kanan, biyaminik dengan tangan kanan Anda akan tidak akan tersentuh api neraka. Bahkan Masya Allah, meniti sirat secepat kilat, surga bagi Anda akan ditunggu sebelum kamu memasukinya. Siapa? Pertama, jangan lupakan sembahyang sholat. 1, 2. Berbuatlah baiklah kepada orang tua. 17 ayat di dalam Al-Quran. Bakti kepada Allah, kepada orang tua. Insya Allah yang ada di sini tidak ada yang durhaka pada orang tua. Masalahnya adalah birru abaukum tabbirukum ma'abnakum. Kalau kamu udah baik pada orang tua, didik anak-anak yang bakti pada orang tua. Hari ini mohon maaf, saya ini prihatin. Anak ini semakin baik apa semakin jelek akhlaknya, Bu? Bahasa Jawa saja susah. Saya ini asli, mohon maaf Bu, anak saya lahir di Jogja, jelas orang Jawa, dekat dengan keraton. Basa Jawa remedi. Dek kok bahasa Jawa kok dapat 5 itu gimana? Oh yang lain cuma 3 Pak. Ini ayah udah bagus. Lah kok karing ngisi loh. Bapak ceting wadah titik. Lah kok ditulisi duit. Kapan ceting wadah duit? Bapak titik meja. Padahal kari milih eneng nyulai eneng apa? Lah kok ditulisi dukani. Bapak dukani meja. Kapan dukani meja iki? Kaili bapak diaturi dahar. Wong Batang malah bengak-bengok. Pae kon mangan buwe. Mulakeh bapak-bapak mangan ibu-ibu nih. Sing ngakon anake malah. Maka bagaimana akhlak? Didik anak-anak. Nih nanti kapan-kapan kita bicara mengenai parenting. Bagaimana menciptakan generasi emas, generasi unggul yang berperadaban, yang beretika. 2, 3. karib kerabat. Karib kerabat. Kenapa karib kerabat? Supaya bapak ibu mengenal agama dan budaya harus sinkronis. Kenapa agama dan budaya? Agama itu disempurnakan juga dengan perilaku budaya. Budaya harus diatur agama biar nggak sesat. Contoh, menghormati orang itu adalah agama, tapi caranya sesuai yang di Batang. Orang Arab tuh kalau menghormati orang pegang jenggot. Ya Syekh, kif halak, gimana kabarnya? Ya Syekh, kif halak, gimana kabarnya? Senang, menyenangkan, dan itu menghormati. Tapi jangan dilakukan di Batang. Ketemu Pak Kiai, piye kabare Pak? Pak, pripun kabare? Oh, kurang ajar, sikat sisanya. Di Sumatera Barat kalau dinasihati nunduk, lihat wajah bapak supaya fokus. Tapi nek neng Solo, neng Yogyakarta, neng Batang dinasihati nonton wajah bapak tak culek matamu ya wani ya. Nunduk karena beda adat, maka perlu kerabat supaya tahu budaya. Lanjut. Anak-anak yatim. Nah, kalau yang ini alhamdulillah untuk anak yatim ini saya sudah laksanakan. Entah dari teaching, training, syuting, semua harta saya semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ya, istri saya yatim piatu, saya juga yatim piatu. Serius. Jadi saya ini sepasang yatim piatu, Pak. Tapi bukan yatim yang itu. Yatim yang mana? Lanjut. Orang-orang miskin. Yang miskin. Karena kalau hanya yatim saja. Pak Prabowo pun yatim piatu, Pak Jokowi yatim piatu, Ganjar juga yatim, Anies juga yatim, Caimin juga yatim. Tapi nggak usah zakat ke sana, infak ke sana. Yatim yang miskin. Lanjut.
tetangga dekat dan tetangga jauh. Dan ayat ini bicara tetangga dekat, tetangga jauh, tidak peduli tetangganya PDIP apa Golkar apa PKB apa, nggak peduli NU apa Muhammadiyah, nggak peduli. Yang penting tetangga. Ayat ini nggak bicara tetangganya Islam apa Kristen apa Hindu apa Buddha, Dharma Gandul, Kaukas, Dayangan, Uji Nyali, Gatot Sunda Empire, nggak peduli. Yang penting dia tetangga. Kalau kita kebakaran yang nolong tetangga apa bupatinya? Kalau kita meninggal yang nolong yang akan takziah tetangga apa ketua partai? Kalau kita kebanjiran yang nolong tetangga apa anggota dewan? Maka tetangga. Maka kalau nolong nggak usah lihat partai. Kebakaran PDIP mutar biar Golkar tok wae, nggak boleh. Mosok dadi polisi arep nolong, aduh tolong wis kejepit waduh lantas ini aduh Jawa Sunda atau Bayan Daya Jawa Tengah Jawa Timur apa Jawa Tengah Islam apa Kristen apa Hindu Islam NU Muhammadiyah NU PKB P3 apa Golkar Demokrat AHY apa Muldoko AHY lebarane Selasa apa Rebo itu tarwae 20 apa 8 20 nganggo kuno terang nganggo wis modar beri tolong. Maka ini penting. Jangan ada laka lantas anggota, cantik, bantuan pernapasan. Wis tuwek, nganggo selang wae lah, enggak boleh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Lanjut. Teman sejawat karena kita dapat rezeki dari teman sejawat. Maka bikin korsa dijaga teman sejawat ini. Lanjut. Ibnu Sabil. Giliran Ibnu Sabil nggak diterjemahkan. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Jadi kalau orang Jogja ke Batang itu Ibnu Sabil. Dengerin. Panitia. Orang Jogja kalau ke Batang itu Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan diantar, dijemput, dikai oleh. Paham? Panitianya orang jamaah panitia, orang kalau ini Ibnu Sabil. Terakhir serta hamba saya yang kamu miliki. Hamba saya, pimpinan harus baik pada rakyat, bupati harus baik pada rakyat, rakyat harus mendoakan baik untuk bupatinya, untuk pimpinannya. Atasan harus baik dengan bawahan, penting atasan atau bawahan, dua-duanya penting. Penting atasan, nggak pakai bawahan, kacau. Bapak mau lomba 17-an, mau nganggu atasan, nganggu bawahan. 2 hari itu klonteng, latu, tek. Bapak Bayangkari mau lomba baris berbaris hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Sing nonton mesti rekor muri, sing nonton bukan banget tuh. Latu juga tok. Diulang dari awal 10 inilah dalam rangka supaya kita dapat keberkahan. 10 hubungan dengan Allah, dengan orang tua, dengan kerabat, diulang dari awal sampai akhir 10 dihafalkan. Yuk. Diulang dari awal sampai akhir. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil serta hamba sahaya yang kamu miliki. Ya, siapa yang hafal 10 100 ribu? Benar, Davis. Ayo berdiri. Siapa yang hafal ke sini? 10.000, 100.000 dari Ibu Bupati 100.000, dari Pak Kapolres 100.000, dari Pak Dandim 100.000. Siapa lagi? Kemenak 100.000. Udah, siapa yang hafal? 10. Ayo. Ada yang mau 100.000? Ayo sini. 100.000, 10 ini yang dapat berkah. Udah, saya nggak ada yang hafal? Nggak mau 100.000? Nggak ada mau, ya sudah saya tawarkan. Padahal enak loh, tinggal ini untuk di 1.000 orang belum, lumayan untuk beli pulsa besok ya. Udah nggak ada yang ini. Ayo. Kalau anggota ya 10 akan dapatkan berkah. 1. Siap, mohon izin Ustaz. Ya. Menjawab. Berbuat baiklah kamu terhadap orang tua. Pertama dari Allah dulu dong. Iya, kepada Allah. Iya. Kedua orang tua. Doa kepada orang tua apa? Bismillahirrahmanirrahim. Robbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, 3.
berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, tetangga dekat maupun jauh. 5, 6, Ibnu Sabil, 7, Sahaya, orang-orang miskin, 9. 80% Bapak. Ya sudah kerapat itu harusnya cuma dapat 75 itu ada ya semuanya. 100.000 nanti minta Pak Kapolres ya ini. Ya ini ya 1.000. Ada lagi 100.000? Gak ada yang mau 100.000? Orang belum di 100.000. Masya Allah. Ayo sini. Enak kan? Itu Pak Danim 100.000. Ya enak toh. Pokoknya sing lugu-lugu yang dengan apa-apa itu 100.000 nang. Ayo sini. Oh ini ada ya 10 yang mendatangkan keberkahan. Ini inti pengajian kita akan surgawi kalau 10 ini kita lakukan. Ya. Bismillah, izin menjawab. Ya. Yang pertama, sembahlah Allah, jangan bersekutukannya. Dengan satu tidak boleh ada syirik kepada Allah. Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah 1 rakaat. 1 rakaat. Wih sing mungkin sing mati dosanya kayak buangan. Allah Akbar sama Allah Akbar. Ngomong jenazahnya kaget kowe ngopo kowe? Sholat jenazah berapa rakaat? 3 rakaat. Rasido 1.000 kan ora ngerti. Ayo. Sing ngajari sapa sholat jenazah 1 rakaat itu? Sholat jenazah hanya 4 takbir. 4 takbir tanpa rakaat. Sholat jenazah Allah Akbar semua sujud mesake jenazah. 1, oke. 2 berbuat baik kepada orang tua. Nah, 3 Kemudian anak-anak siapa? Anak sapa? anak yatim. Anak yatim. Kemudian karib kerabat, teman sejawat, terus tetangga dekat, tetangga jauh. Sebutkan 5 nama tetanggamu depan, kiri, kanan. Berapa? 4 berarti. Depan, kiri, kanan, belakang. 4. Depan rumah saya jalan raya nggak ada tetangga. Nggak ada tetangga. Sebelah kanan saya sawah. Kowe mau ning dulu kan ya? Enggak ada. Sebelah kanan saya Pak Lebih, namanya Pak Ahmad, istrinya Bu Soleha. Kiri saya kebun. Wah, belakang rumah kebun. Wah, itu sih. Mau loro kuwi tok ya saatnya. Ketua RT-mu sapa sini? Ketua RT-nya Pak Rahmat. Oke, ya, lanjut. Jadi udah kurang itu baru 7. Terus kerabat tetangga dekat, tetangga jauh. Terus Ibu Safir. Terus hamba saya. Oke, 1.000 Pak Dandim. Ya. Insyaallah. Ya. Terima kasih. Malah 200, Masya Allah luar biasa. 200.000, Masya Allah. Siapa lagi mau? Ayo, enak. Yang sini belum ada kan? Selain anggota, nggak boleh anggota. Ayo sini. Ayo, 10 yang mendatangkan berkah. Ayo sini. Mana mikrofonnya? Selvin atau ngaji untuk di 200.000. Siapa ini yang belum? Bu Kapolres kan, Pak Kapolres sudah. Bu Kapolres yang belum. Ayo. Bu Kapolres siapkan 100 atau 200 lebih bagus ya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kula Arisinta. Arisinta. Masih kuliah? Sudah ibu-ibu, Pak. Sudah ibu-ibu. Ya. Soalnya nggak kelihatan hitam situ. Kamu minum jeruk. Gelap dalam kegelapan ya. Ya. 10 yang mendatangkan ini. Tidak menunjukkan Allah. Tidak menunjukkan Allah. 2. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. 3. Berbuat baik kepada menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. 4. Dengan keluarga karib kerabat. 5. Tetangga dekat, tetangga jauh. Ya, Pak RT-mu jenenge sapa? Pak Irin. Pak Lurah. Saini. Bupati PJ-nya jenenge sapa? PJ Bupati. Bulani. Oke ya. Sebutkan 5 nama yang pernah jadi presiden di Indonesia. Ayo. Insinyur Soekarno, Pak Harto, B.J. Habibie, Abdul Wahid, Bapak Rahmat Wahid.
Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahmanirrahim. Ya, Gus Dur. Terus Bu Mega. Bu Mega. Oke. Ya, satu lagi menteri yang masih aktif. Menteri apa? Belajar malah takut. Ya, Prabowo menteri apa? Oke, 100.000 dapat itu udah. Ini. Terakhir. Oh ya udah, masih ada lagi? Nah ini malah itu bupatin, wah 200 karena 100 ini 100, wah enak banget deh. Ada lagi satu, ayo satu lagi. Lumayan, ini masih ada, ini belum tak todong. Ada yang mau? Ayo sini. Nah, penak atau maju, maju ya. Ayo. Mohon izin Ustaz. Ya. Yang pertama tidak menyebutkan Allah. Ya, sholat minta hujan namanya sholat apa? Istikharah itu golek bojo, golek Iya, salat istikharah untuk istikharah bojo, minta hujan apa? istighosah. Hah? Istighosah? Pripun Pak Kiai niki? Ya istighosah ya iso ning salat iki apa? Istikharah kuwi nggo golek pilihan Istihar. Dua. Yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Ketiga. Terus berbuat baik kepada karib kerabat. Keempat berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Terus berbuat baik kepada anak yatim. Berbuat baik kepada fakir dan miskin. Terus berbuat baik kepada fisabilillah. Sila keempat dari Pancasila. Sila keempat Pancasila. Kalau Rasido untuk dulu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Dalam kemusyawaratan. Grogi Pak Ustaz. Grogi. Dalam kebijaksanaan grogi nggak ada. Yuk. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Nggak ada dalam permusyawaratan. Perwakilan. Satu lagi. Keadilan. Ya, persyaratan dan keadilan udah ngubah Pancasila Mas dan salah aja. Oke, sebutkan 3 malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Atid mencatat amal kebaikan. Malaikat apa satu lagi malaikat apa? Raqib Atid mencatat amal kebaikan dan keburukan. Yang belum mengeluarkan uang siapa tadi? Ya. Nah sini nanti Pak Bu Bupati lagi, Bu PC lagi. Wah enak tau wes, lumayan enak kering rontok. Ya alhamdulillah, makasih Bu PC berkah selamanya. Kapan lagi untuk mengalirkan dana itu ya caranya gini ini masalah. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi mudah-mudahan 10 ini bukan sekedar kita hafal, tapi kita laksanakan karena hablum minallah itu harus diimbangi dengan hablum minannas. Kamu semuanya tidak akan ada kehinaan selama berpegang teguh pada duanya. Lantanandul biro, kamu itu tidak akan sampai suatu kebaktian sempurna kalau kita tidak baik kedua hablum minannas, dan kamu tidak akan selamanya tidak akan sesat dan tidak akan celaka kalau selalu berpegang pada 2 hal. 1, perbaiki hubungan kepada Allah. 2, perbaiki hubungan dengan apalagi waktu nanti sebentar lagi pilkada. Dan apapun yang terjadi, mau ada gempa, mau ada apa, kalau 2 itu ada pada diri kita, surga akan menunggu kita sebelum kita memasukinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, saya rasa itu mudah-mudahan kemerdekaan ini bukan sekedar merdeka